Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Kita lanjut di bagian kedua, kita masih membahas soal prediksi PAT Fisika kelas 10 nomor 6 sampai nomor 10. Oke, di nomor 6 ini ada soal perbandingan massa planet A dan B 3:5, sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 2:3. Jika berat benda di planet A adalah W, berat benda tersebut di planet B adalah titik-titik. Kita tulis terlebih dahulu mungkin yang diketahui. Yang diketahui ada massa planet A ya per banding planet B sama dengan 3:5. Kemudian RA per RB itu 2:3, 2/3. Dan nanti kita butuh RB per RA, jadi saya langsung ubah saja jadi 3/2 ya, dibalik. Kemudian M itu adalah massa benda. Nah, kemudian yang ditanya, oh ya, ada WA itu sama dengan W. Yang ditanya WB. Nah, ini berapa? Kita mungkin perlu gambar dulu. Jadi kejadiannya seperti ini. Ini planet A. Ya. Planet A-nya 2/3 planet B. Jadi planet A-nya lebih kecil ya. Kemudian ada planet B. Nah, mungkin planet B-nya sebesar ini. Nah, di sini ada planet A, MA. MB. Nah, kemudian ada MA, planet A. Ya, kemudian bendanya, mungkin bendanya saya buat kotak saja ya. Nah, ini massanya sama, ditaruh di sini dia, di planet A dan di planet B. Nah, di planet A dia mempunyai gaya berat ya, WA sama dengan W. Nah, di sini ada WB. Nah, yang ditanya WB-nya berapa? Oke, kita langsung saja. Berat itu sama dengan massa kali gravitasi ya. Massa benda dikali gravitasi. Maka kita bisa jawab. Kita jawab WB per WA itu sama dengan massa benda dikali medan gravitasi GA M GA, percepatan gravitasi di titik B ya. Nah, seperti ini B. Nah, ini bisa coret massa bendanya sama. Kita langsung tulis WB per WA sama dengan GA itu G, konstanta gravitasi, M. Oh, kebalik ya, sorry. Ini kebalik, ini GB, ini GA. Ini MB per RB kuadrat dibagi G, konstanta gravitasi, MA per RA kuadrat. Nah, ini bisa dieliminasi. Maka persamaannya menjadi WB per WA sama dengan MB per RB kuadrat dikali dengan
RA kuadrat per MA gitu ya. Nah, WB per WA sama dengan MB. Nah, kita tukar ya, jadi MA kali RA kuadrat per RB kuadrat. Kita bisa masukkan WB yang dicari, WA-nya W, MB per MA. Nah, ini dibalik saja. Jadi MB per MA itu sama dengan 5/3 kali, nah ini bisa dijadikan 1, yaitu RA per RB kuadrat. WB per W sama dengan 5/3 dikali RA per RB 2/3 kuadrat. WB per W sama dengan 5/3 dikali 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. WB per W sama dengan 20/27. Nah, ini kalikan silang, jadi WB sama dengan 20/27 dikalikan W ya. Jadi jawabannya adalah 20/27 W. Ini ya. Nah, semoga bisa membantu kalian penjelasannya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Data fisis planet A, planet B, dan planet bumi terhadap matahari terlihat seperti gambar padat seperti tabel ya. Perbandingan periode revolusi planet A dan B. Maka di sini ada TA dan TB ya. Yang ditanya adalah TA banding TB. Nah, ini berapa? Nah, ini pakai hukum Kepler ketiga ya, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan atau tetap. Maka kita bisa peroleh TA per TB kuadrat itu sama dengan RA per RB pangkat 3. Nah, kita langsung aja jawab TA per TB kuadrat sama dengan RA, ini RA-nya, 1/4R ya, 0,25 itu sama dengan 1/4. Kemudian dibagi dengan RB-nya adalah 3 ya, jari-jarinya ya, 3R. Nah, untuk massa planetnya tidak perlu dipakai, ini enggak perlu dipakai, pangkat 3. Nah, kita bisa coret-coret, maka kita dapat TA per TB kuadrat sama dengan 1/, ini dikalikan 12 ya, pangkat 3. Oke, lanjutkan. TA per TB kuadrat itu sama dengan 1/3, 1 ya, dibagi, nah ini 12 kali 12 kali 12. TA kuadrat, TA per TB kuadrat sama dengan, nah ini bisa dipecah dulu ya, 1/, ini 12 kuadrat dikali, ini 12 itu adalah 4 dikali 3 gitu ya, 12 kali 12, 12 kuadrat, 12 ini 4 kali 3. Kemudian TA per TB, nah ini 4-nya bisa jadi 2 kuadrat ya, saya tuliskan biar paham. 12 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 3. Nah, ini
kita hilangkan kuadratnya di akar, ini juga di akar. Jadi 1/12 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 3. Nah, jadinya nanti ini akar 1 akar 12 ya kali akar 12 kuadrat maksud saya. Di sini 2 kuadrat dikali akar 3 gitu ya. TA per TB. Jadi TA per TB itu sama dengan akar 1 1 akar 12 kuadrat 12 ya dikali 2 kuadrat 2 akar 3 akar 3. Jadi jawabannya 1/24 akar 3. Yang C. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, ada 2 buah planet dengan massa M dan 4M terpisah pada jarak R jika planet ketiga terletak di antara kedua planet tersebut dan tidak mengalami gaya gravitasi. Letak planet ketiga dari planet besarnya bermassa M adalah sejauh, kita gambar dulu ya. Yang pertama ada ini M, kemudian ada 4M. Kemudian ada massanya di sini mungkin ada dia massanya M ya. Massa planetnya M. Kemudian ini 4M. Ini M. Oke, jaraknya ya karena dari sini itu adalah R ya. Sini R, maka yang ditanya adalah jaraknya ini ke sini. Kita kasih saja dari sini X sampai sini, maka dari sini sampai sini R min X ya jaraknya. Saya kasih kurung. Oke, nah kita sudah punya. Maka ini mungkin kita kasih nama R1, ini R2 ya. R1 ini R2 nya. Oke, kemudian di sini tidak ada gaya. Jadi di sini ada gaya ya. Di sini ada gaya F2 gitu aja. Di sini ada F1. Nah, karena terletaknya tidak mengalami gaya, jadi yang F3 ini tidak mengalami gaya, maka kita bisa tuliskan kalau kita jawab ya. Kalau F1 itu sama dengan F2 ya. Oke, F1 adalah gaya gravitasi G M kecil dikalikan M besar per R1 kuadrat sama dengan G M kecil, ini M kecil dengan yang ini 4M besar dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, kita bisa coret, 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 coret. Kita masukkan, maka ini 1. R1 tadi adalah X kuadrat sama dengan 4. R2-nya adalah R min X kuadrat. Kita bisa pindahkan ya ruasnya ya. Biar gampang kita pindahkan. R min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 4
2/1 ditukar. Nah, kemudian ini di akar, jadinya adalah R min X per X ya, sama dengan akar ini 4 ya, akar 4. R min X per X sama dengan 2. Jadi ini kalau di akar jadi R min X ya. Nah, kalikan silang, R min X sama dengan 2X. R sama dengan 2X plus X. R sama dengan 3X ya. Maka R per 3 sama dengan X. Jadi jawabannya adalah 1/3 kali R sama dengan X-nya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, sebuah balok seberat W ditarik mendatar di atas sebuah permukaan datar dengan gaya F. Seperti pada gambar, gaya normal yang bekerja pada balok adalah titik-titik. Kita gambar dulu ya, jadi gaya normal itu adalah gaya dari bidangnya, ini tegak lurus ya, ke sana. Ini gaya normal, N, kemudian ada gaya berat. Jadi gaya beratnya ini di sini ke bawah. W. Kemudian ada uraiannya ya, ini kita uraikan. Jadi diuraikan ada 2 komponen ya, ke atas ini, kemudian dan ke samping sana. Nah, karena yang ditanya adalah yang vertikal, maka ini tidak perlu digambarkan, tidak perlu diperdulikan ya. Oke. Nah, yang ini karena sudutnya di sini, maka ini di samping sudut. Kalau di samping sudut maka ini F cos theta ya, karena di samping sudutnya. Nah, oke, jadi kemudian kita akan mencari dengan persamaan hukum 1 Newton saja. Oke. Sigma Fy sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke atas ya, dan ke bawah ya. Maka di sini sama dengan 0. Oke, yang ini positif. Ini positif. Ini negatif ya. Langsung saja N plus F cos theta min W sama dengan 0. Jadi yang ke atas dengan yang ke bawah itu sama. Oke, N plus F cos theta sama dengan W ya. Jadi yang ke bawah dengan yang ke atas sama besar. Maka N sama dengan W min F cos theta. Ya, ini jawabannya. Yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, seseorang bermassa 60 kg menginjak sebuah pohon mangga hingga ketinggian 5 meter. Untuk mencapai ketinggian itu, orang tersebut memerlukan waktu 10 detik. Dan yang dibutuhkan untuk memanjat pohon mangga tersebut. Jadi ada pohon mangga. Gini ya. Pohon mangga. Kemudian ada mangganya. Ini mangganya ketinggiannya 5 meter. 5 meter. Berarti ini hanya ya. Sampai di tanah. Mangganya warnanya hijau. Nah, mangganya. Kemudian massa orangnya ya. M-nya
Masa orang yang memanjat. M-nya berapa nih? 60 kg. Nah, gini ya. Manjat. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Waktunya 10 detik. Nah, yang ditanya adalah daya. Daya adalah usaha dibagi waktu. Usaha yang diperlukan di ketinggian ini adalah usaha MGH ya, energi potensial ya. Atau saya tulis saja nih. EP MGH. Nah, maka kita masukkan di sini MGH per T. 60 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 5 meter dibagi dengan waktunya 10 detik. Coret-coret 5 kali 60. Jadi dayanya adalah berapa ini? 300 watt. Jawabannya yang B. Oke, terima kasih sudah nonton di bagian kedua ini. Subscribe jika kalian suka dengan pembahasan ini dan like jika membantu ya dalam memahami soal-soal PAT. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu. Dadah.